Oke, teman-teman, kita akan masuk kepada produk unggulan Prudential, yaitu Prucinta sebagai santunan jiwa atau tutup usia. Sebenarnya kalau kita bicara konsep ya, ini kan bukan bicara tentang dia yang akan tutup usia, melainkan adalah orang-orang yang akan ditinggalkan oleh dia, orang-orang yang bergantung sama dia. Dia ini tuh siapa sih? Rata-rata dia ini adalah si pencari nafkah ya, orang-orang yang digantungin lah sama keluarga. Nah, ibarat ya kalau rata-rata ya masyarakat pada umumnya gitu ya, seorang ayah sebagai pencari nafkah utama atau siapapun yang mungkin jadi single parents ya, atau anak muda yang menjadi pencari nafkah keluarga yang lain, entah adiknya atau lansia gitu ya. Dimana dalam sebuah keluarga itu kan pasti kita butuh biaya hidup, entah itu biaya hidup rumah lah yang harus bayar IPL, listrik, dan lain-lain. Belum juga harus bayar kebutuhan makan minum, ya kan? Gas harus ngebul gitu ya. Juga kebutuhan sekolah untuk dana pendidikan, SPP, semesteran, buku, dan lain-lain. Ya. Nah, kalau misalkan tiba-tiba si mesin ATM-nya itu tidak ada, hilang, ya, dalam artian di sini si pencari nafkahnya juga hilang, nggak ada, gitu ya, maka siapa yang akan membayar biaya kebutuhannya? Mungkin bisa cuti, tapi berapa lama? Ya, kalau kita cuti SPP sekolah mungkin akan dibilang berutang. Kalau kita cuti bayar listrik akan dipotong atau akan dikasih denda atau mungkin mati lampu ya. Kalau makan minum mungkin masih bisa dibantu keluarga tapi juga nggak mungkin terus-terusan, ya kan? Nah, artinya siapa yang akan membayar biaya ini? Nah, solusinya adalah kalau misalkan si pencari nafkah itu atau si keluarga ini punya katakanlah contoh per bulan pengeluarannya adalah 10 juta. Disetahunkan artinya dia punya pengeluaran 120 juta per tahun. Kalau 120 juta per tahun itu dibagi 3% ini dari mana? Dari rata-rata bunga deposito tahun sekarang, tahun 2025. Itu sama dengan 4 miliar. Artinya, solusi tersebut ya bisa diminimalisir jika si pencari nafkah atau si keluarga tersebut punya 4 miliar yang ditaruh di deposito, sehingga jika terjadi risiko sama si keluarga tersebut, maka akan cair dana sebesar 12 juta per bulan. Harapannya adalah ya untuk membayar biaya kebutuhan tadi sampai keluarga yang ditinggalkan mempunyai waktu atau bisa beradaptasi mencari penghasilan yang ideal buat dia dan keluarganya, ya. Dan ini pencari nafkah bukan hanya tentang ayah saja ya, tapi bisa juga buat seorang single parent, bisa juga untuk seorang anak yang masih udah punya tanggungan ya, orang yang belum nikah, bisa juga untuk orang-orang yang masih produktif gitu ya, yang mungkin mempunyai hutang dan lain-lain. Tantangannya adalah gimana sih cara ngumpulin 4 miliar? Gue aja belum punya. Kalau mau nyicil berapa lama? Nah, harapannya dengan asuransi jiwa ini bisa meringankan beban finansial. Saat ini keinginan masyarakat adalah pengen punya asuransi jiwa yang biayanya terjangkau, simple, mudah dimengerti, yang syariah. Nah, kita pun juga sebagai tenaga pemasar yang di lapangan juga pengen nih, ada nggak sih asuransi jiwa yang preminya kecil tapi uang pertanggungannya maksimal nih, ya, dan mudah menjelaskannya ke nasabah. Maka itu terbentuklah Prucinta.
Nah, Prucinta ini segmentasi pasarnya adalah kalangan kelas menengah sampai ke atas. Siapa yang menjadi nasabah yang tepat? Nasabah yang memang membutuhkan fokus untuk santunan tutup usia, ya. Jadi dia pun pengen yang nilai tunainya pasti-pasti aja. Oke, kita masuk ke tahap membaca ilustrasi. Ilustrasi ini adalah tahap preparation ya, persiapan penjelasan kepada nasabah. Juga nasabah juga perlu mempersiapkan diri sebelum dia membaca polis nih. Jadi ini lebih kepada ringkasan polisnya. Kalau ada yang tanya, Prucinta ya, di ilustrasi itu ada tulisan akad wakalah bil ujrah dan dana tabaruk. Prucinta ini eh, nggak ada terbagi konven atau syariah. Jadi Prucinta ini memang semuanya syariah. Maksudnya adalah produk syariahnya Prudential. Ya, jadi kalau ada yang emang mekanismenya seperti apa, yang pasti di Prucinta ini akadnya adalah akad wakalah bil ujroh. Artinya ada ikrar gitu ya, ada akad gitu antara sesama pemegang polis ya A, B, C, D, E dengan pengelola. Nah, pengelola di sini adalah Prudential dengan tujuan komersil. Maksudnya begini, kita itu minta jasanya Prudential untuk mengelola dana kita. Ya, maka itu kita perlu membayar fee. Di sini kita sebut dengan ujroh. Kumpulan dana-dana para pemegang polis itu ditaruh ke rekening dana tabaruk, bukan ke rekeningnya pengelola. Jadi terpisah gitu ya. Yang ada di rekening pengelola adalah biaya ujroh. Nah, untuk pemegang polis adalah orang yang berkuasa terhadap polis tersebut, ya. Orang yang bisa dibutuh, orang yang bisa mengambil keputusan atas polis tersebut dan orang yang cepat untuk dimintai tanda tangan untuk dokumen. Oke. Lalu yang kedua pengelola adalah Prudential. Nah, sedangkan penerima manfaat di sini siapa atau kita sebut dengan ahli warisnya. Lalu peserta yang diasuransikan adalah pesertanya yang diasuransikan. Jadi, pemegang polis ini bisa peserta, bisa bukan peserta. Oke, jadi itu perlu diketahui ya. Jadi pemegang polis itu mungkin bisa pasangannya, bisa orang tuanya, bisa anaknya yang sudah dewasa, ya. Jadi bisa peserta, bisa bukan. So, jadi asuransi jiwa syariah itu sifatnya universal, bukan hanya untuk kalangan agama tertentu. Konsepnya memang tolong-menolong dan sesuai syariah. Nah, untuk lebih jelasnya syariah seperti apa, kita tidak bahas di sini, melainkan di training syariah. Ya, kita masuk ke halaman ke-10 ya. Jadi sebelum memberikan ilustrasi, ada baiknya kita cek dulu nih di halaman 10. Udah benar belum? Calon pemegang polisnya siapa? Calon pesertanya siapa? Nama, jenis kelamin, pekerjaan, jabatan, golongan, kelas pekerjaan itu sudah benar. Ya, jangan kamu bazir nih waktunya. Bulanannya 936.000, bayarnya 10 tahun, diproteksinya 20 tahun, santunannya ada 1 miliar. Ya, jadi cek kebenaran data dan identitas. Baru, oh ya, kita masuk ke produknya. Produknya sebenarnya simple. Kalau misalkan tadi 1 miliar, artinya kalau dia tutup usia tiba-tiba sebelum 20 tahun, maka yang didapat berapa? Nah, ini kita bisa cicet sama peserta. Artinya dapat 1 miliar plus nilai tunai. Nilai tunainya berapa nanti kita lihat di ilustrasi. Kalau dia meninggal karena kecelakaan, maka yang didapat berapa? 3 miliar plus nilai tunai. Kalau dia meninggal akibat kecelakaan selama Ramadan, yang didapat berapa? 4 miliar plus nilai tunai.
Jadi sesimpel itu. Dengan hanya premi 936.000 per bulan selama 10 tahun. Nah, lebih tepatnya, lebih jelasnya kita samakan dengan ilustrasi di halaman pertama. Ya, yang di kolom kuning ini. Bahkan kalau dia baru setor 936.000, polisnya sudah disetujui dan tiba-tiba dia tutup usia, maka bisa langsung diklaim. Jadi kita sudah bisa klaim Prucinta setelah polisnya disetujui tanpa harus menunggu 10 tahun. Intinya selama masih di bawah 20 tahun, kita bisa klaim produk ini. Ya, jika terjadi resiko tutup usia. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau kalau asuransi peserta yang diasuransikan tetap hidup, bagaimana? Maksud di sini adalah kalau si nasabah masih hidup di tahun ke-20, apakah santunannya cair? Tidak. Tapi ada dana yang bisa dikembalikan yaitu total preminya selama 10 tahun akan dikembalikan di tahun ke-20. Nah, ini ada totalnya 112.320.000. Dari mana? Dari sini. Nah, kita bisa lihat ilustrasi ini. Ya, ada 5 kolom, di mana kolom yang pertama adalah total premi disetahunkan. 936.000 dikali 12. Kolom yang kedua adalah total akumulasi. Setahun 11 juta, 2 tahun 22, tahun ketiga 33, dan seterusnya. Nah, maka itu di tahun ke-10 ada 112 juta, yang mana akan dikembalikan di tahun ke-20. Tahun ke-11 sampai ke-20 itu udah nggak bayar premi lagi. Tapi polisnya tetap aktif. Dan premi 10 tahun akan dikembalikan di tahun ke-20. Jelas ya? Lalu di kolom kelima ada 11 juta itu apa? 11 juta ini ada tambahan nilai tunai yang dapat diberikan jika nasabah ya menggunakan polis elektronik, menggunakan debit dan tidak pernah lapse. Lapse di sini adalah selalu bayar tepat waktu. Terus kalau kolom ketiga ini adalah nilai tunai, maksudnya apa gitu ya. Nilai tunai ini kan akan terbentuk sama dengan premi 10 tahun itu di tahun ke-20. Tapi nilai tunai ini diberikan ketika nasabah tutup usia. Jadi ketika tutup usia santunannya kan tadi 1 miliar plus nilai tunai. Nah, nilai tunainya berapa? Ini yang diberikan. Misalkan ternyata tiba-tiba di tahun ketiga nasabah meninggal. Meninggal biasa nih ya, bukan kecelakaan. Artinya 1 miliar ditambah 4 juta gitu teman-teman ya. Lalu kalau tutup polis, aku bisa misalkan nasabahnya mau berhenti, gak bisa meneruskan sampai tahun ke-10. Yang didapat hanya nilai tunai saja. Alias artinya misalkan di tahun ketiga dia berhenti, 4 jutanya ini yang akan bisa dicairkan. Oke. Oke, nah ini ada penawaran terbatas yang tadi ya. Jadi Prucinta itu mungkin nggak akan selalu ada tambahan nilai tunai. Tapi sampai sekarang sih dari program ini diluncurkan, selalu memberikan tambahan nilai tunai tadi yang sebesar 10%. Jika balik lagi nasabah menggunakan auto debit dan tidak pernah lapse. Oke, lalu kalau udah
Kalau 20 tahun selesai, tadi kan premi 10 tahunnya dikembalikan. Apakah bisa perpanjang? Bisa. Bisa perpanjangan masa kepesertaan tanpa medical lagi. Tapi yang perlu kita jelaskan di sini adalah nasabah tidak melebihi usia 70 tahun. Dan nasabah harus concern gitu ya. 3 bulan sebelumnya nanti ada surat penawaran. Apakah nasabah mau meneruskan polis ini atau tidak? Kalau tidak, artinya nilai tunai dikembalikan. Tapi kalau mau meneruskan, artinya ada nilai tunai yang dikembalikan, namun tetap harus bayar lagi. Hanya saja tidak pakai medical nih. Nah, preminya berapa? Apakah sama atau tidak? Tergantung. Di nomor 2 ini, premi atau kita sebut kontribusi ya dalam bahasa syariahnya. Kalau preminya mau sama, artinya santunannya mungkin berkurang, bukan 1 miliar lagi. Tapi kalau santunannya tetap mau 1 miliar, mungkin preminya lebih besar. Jadi disesuaikan. Nah, ini ada note-nya ya. Nomor 1, 2, 3. Poin di bagian ini adalah hanya ini. Nah, ini penjelasannya sama. Di sini ada tulisan, jika Prudential tidak menerima surat perpanjangan atau penawaran 2 minggu sebelum jatuh tempo, maka polis tidak dapat diperpanjang. Jadi udah berakhir. Nah, yang perlu di-note ya teman-teman adalah bahwa untuk pengembalian premi 10 tahun itu tidak berlangsung secara otomatis. Melainkan nasabah tetap perlu isi form dan dokumen, mungkin seperti fotokopi buku rekening dan KTP terbaru, agar bisa dilakukan pencairan dana. Jadi tidak otomatis ya. Jadi artinya, baik nasabah juga perlu concern atas surat penawaran ataupun reminder bahwa sebentar lagi polis akan berakhir. Gitu. Selama dokumen itu belum diberikan kepada Prudential, maka dananya akan tertitip di rekeningnya Prudential sampai bisa dicairkan. Oke, berikutnya di halaman kelima ada pengecualian. Nah, mohon teman-teman untuk pengecualian ini dibacakan di depan nasabah satu-satu. Ya, di depan calon nasabah. Jangan minta mereka baca sendiri, tapi dibacakan. Tenang aja teman-teman, dengan dibacakan seperti ini, artinya selain nasabah bisa lebih aware, lebih ingat gitu ya, bisa terjadi chit-chat antara kita dan calon nasabah gitu ya, bahwa tidak ada yang ditutupi juga gitu dari kita. Nah, dan ini biasa rata-rata berlaku hampir semua asuransi. Jadi pengecualian ini pastikan pemegang polis itu jujur ya. Jadi kita perlu informasikan kepada nasabah, data kesehatan jangan ada yang ditutupi. Pekerjaan, kalau ada perubahan tolong dikabari ya. Usia, jenis kelamin juga jangan ada hal-hal yang ditutupi gitu ya. Jenis kelamin tiba-tiba beda gitu kan. Usia ada penipuan tentang usia. Nah, itu jangan sampai begitu ya. Nah, hobi. Nah, itu biasanya nanti ada questionnaire jika ada hobi-hobi yang berhubungan dengan unsur bahaya. Oke. Nah, yang kedua, tindakan bunuh diri, semua yang berhubungan dengan tindak pidana perdata, pidana, atau hukuman mati yang berdasarkan putusan pengadilan, itu juga tidak di-cover. Perang juga tidak, ya. Cedera karena kelainan jiwa juga tidak bisa. Nah, ini penggunaan mesin pegergajian kayu jenis apapun yang dengan imbalan, mungkin ibaratnya pekerjaan yang berhubungan dengan mesin ini ya, ini juga tidak di-cover.
Terus menjadi penumpang penerbangan yang bukan pesawat komersil itu juga tidak, ya. Dan mengikuti cabang olahraga berbahaya itu juga tidak, kecuali ya telah disetujui secara tertulis oleh pengelola. Jadi makanya untuk hobi olahraga ini nanti ada kuesioner. Jadi nanti Prudential yang akan menentukan apakah ini hanya sekedar hobi, apakah ini hobi berat gitu ya, atau cuman coba-coba doang gitu ya. Jadi nanti yang menilai adalah Prudential. Lalu peserta berada dalam penugasan pada dinas militer itu juga tidak, karena biasanya sudah ada asuransinya sendiri nih dari dinas militer ya. Oke, lanjut. Nah, ini makanya di paling bawah penjelasan ini perlu di di checklist oleh calon nasabah. Artinya dia memang harus membaca ini ya. Oke, lanjut lagi ke surplus underwriting. Yang namanya surplus atau keuntungan itu terjadi jika ada. Nah, surplus ini akan diberikan kepada pemegang polis jika ada sebesar 80%. Bukan kepada satu pemegang polis, tapi kepada seluruh pemegang polis. Ya, jadi kita bagi-bagi ya, ada yang ke Dana Tabaru, ada juga yang ke pengelola ke Prudential. Jadi pastikan ya, ketika saat mendaftar polis ISPAJ, nanti ada pilihan mau ditransfer ke rekening pemegang polis ke dana tabaru atau sosial ya. Jadi jangan sampai salah contreng kalau emang pengen dapat surplus. Dan surplus itu akan ditransfer ke rekening kita. Maka itu kenapa biasanya diminta fotokopi buku rekening di awal. Nah, ini ada syaratnya. Syaratnya tidak ada klaim ya di 1 tahun sebelumnya. Oke. Nah, jadi seperti ini, teman-teman ya. Jadi pilihan ini pemegang polis wajib isi nomor rekening. Oke, lanjut lagi adalah fasilitas polis. Maksud fasilitas polis ini sebenarnya gini. Polis ini bisa ditebus atau surrender, artinya ditutup. Ketika polisnya mau ditutup, pastikan polis aslinya dikirim dan mengisi form, juga buku rekening. Untuk apa? Untuk pemberian nilai tunai, ya. Lalu ada pemulihan polis. Pemulihan polis ini apa? Artinya polis yang sudah pernah lapse, sorry ya. Nah ini, polis yang sudah pernah lapse itu artinya polis tersebut kelewat bayar deh. Kelewat bayar artinya nasabah nih lupa bayar atau nggak ke debit gitu, sehingga menyebabkan polisnya itu tidak aktif. Nah, apakah bisa diaktifkan kembali? Bisa jika polis tersebut tidak aktif kurang dari 6 bulan. Jadi kalau udah lebih dari 6 bulan harus bikin baru. Kedua, yang pasti tidak pernah tutup ya. Ketiga, melunasi seluruh premi yang belum terbayarkan. Nah, tapi ya usahakan nasabah benar-benar tidak pernah lapse karena syarat nomor 4 dan 5 ini cukup berat untuk nasabah yang ternyata punya riwayat penyakit. Jadi ketika kita daftar polis, kan riwayat sakit itu ditanyakan. Kalau udah lolos, udah aman nih, lolos kan. Nah, sayangnya ketika polis itu lapse atau tutup, syarat tersebut akan dilihat dari riwayat penyakit sebelum waktu lapse, bukan sebelum daftar polis. Artinya akan riskan jika pernah terjadi riwayat sakit, entah itu rawat inap atau tindakan atau operasi atau cuma sekedar cek lab yang abnormal, jika terjadi sebelum labs, bukan sebelum daftar polis. Dan kalau diperlukan medical oleh Prudential, biasanya bayar sendiri.
Ya, ini penjelasan lebih jelas detailnya. Lalu untuk premi atau kontribusi, frekuensi masa pembayaran itu bisa bulanan, tahunan, kuartal, atau semesteran. Semakin frekuensi pembayaran kontribusinya semesteran atau kuartal atau tahunan, itu preminya bisa lebih murah. Jadi misalkan kalau mau bayar tahunan, itu preminya sebesar 11 bulan premi. Jadi kayak seperti ada diskon 1 bulan untuk bayar premi. Ya, begitu juga dengan kuartal dan semester. Nah, yang diperbolehkan di tengah jalan polis adalah hanya mengubah frekuensi pembayaran. Artinya dari bulanan ke tahunan, tahunan ke bulanan, tapi nggak bisa langsung segera ya. Jadi sebelum ulang tahun polis, itu perlu ada perubahan frekuensi. Jadi perlu isi form dan perlu disetujui dulu. Nah, yang nggak diperbolehkan adalah mau upgrade premi, mau downgrade premi, upgrade santunan asuransi nominalnya, downgrade atau penarikan nilai tunai di tengah jalan, top up itu nggak bisa. Ya, jadi kalau udah segitu-segitu, nggak bisa ada perubahan. Hanya frekuensi pembayarannya saja yang boleh. Nah, risiko yang perlu diketahui pemegang polis. Ya, perlu kita pahami bahwa kalau ada risiko ekonomi politik yang bergejolak, yang bisa menyebabkan risiko operasional atau risiko kredit, ya, itu bisa saja terjadi. Dan ini risiko yang perlu kita pahami, bahwa risiko itu biasanya ada. Dan ini di semua polis atau instrumen keuangan pasti ada tulisan seperti ini. Namun kita perlu menyampaikan kepada calon nasabah ya bahwa resiko seperti ini pasti ada dan kita sebagai agen yang diawasi oleh OJK perlu menyampaikan ini. Nah, kewajiban pemegang polis ya yang sudah pasti memberikan informasi dengan benar, bayar tepat waktu. Nah, yang nomor 4 ini nasabah perlu paham, perlu aware kalau ada perubahan data pribadi seperti nomor rekening, KTP, alamat, email, nomor telepon, itu harus segera diinformasikan kepada Prudential atau bisa melalui kita agar informasi-informasi di Prudential bisa sampai kepada dia. Lalu untuk klaim, ya, klaim ini paling lama 180 hari terhitung setelah terjadinya peristiwa. Peristiwa di sini ya tutup usia tersebut ya. Jadi dikasih waktu 180 hari dari si nasabah tutup usia untuk mengajukan klaim. Nah, free look di sini artinya nasabah dikasih waktu 14 hari setelah menerima polis untuk mempelajari polisnya. Apakah setuju atau tidak dengan manfaatnya, apakah setuju dengan kebijakannya. Nah, terus juga Pusat Informasi dan Pelayanan Polis, mohon di-download aplikasi Pulse karena di sini sudah ada isi polis dan rangkuman manfaat peserta. Maka itu kenapa pastikan HP dan email sudah benar, jika ada perubahan wajib dilaporkan. Ya. Selain bertanya sama kita, bisa juga melalui jalur customer line, customer care, website, dan email. Jika ada pengaduan, kita juga punya prosedurnya, ya. Di situ ada tulisannya jika amit-amit ya kesepakatan itu tidak tercapai, maka bisa melalui lembaga peradilan seperti ini. Jadi semua ada prosedurnya. Jadi jangan takut kalau misalkan ada pertanyaan kok kayak gini-gini bisa terjadi. Ya, semua perusahaan sekelas Prudential pun
ya, perusahaan besar manapun pasti kadang-kadang ada aja ya yang komplain gitu ya. Orang biasanya komplain itu karena nggak begitu paham tentang pengecualiannya, nggak begitu paham tentang produknya, atau mungkin mereka kelewat di service polis gitu ya. Jadi, maka itu saya sekarang jelasin satu-satu di ilustrasi ini supaya tidak ada mis-selling. Seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah ilustrasi ini hanya sebagai referensi, bukan polis ya, karena polisnya nanti jadi setelah nasabah mendaftar lengkap, identitasnya benar, dan sudah disetujui oleh Prudential. Nah, tadi ini yang dikuningin ya, yang highlight kuning, pengelola akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat biaya risiko syarat. Selambat-lambatnya 30 hari sebelum berlakunya perubahan. Jadi, jikalau ada sesuatu risiko yang luar biasa terjadi, yang mudah-mudahan baik-baik aja, maka pasti akan diberitahukan kepada si nasabah. Yang ketiga, dengan mengisi dan menyetujui ilustrasi ini, pemegang polis setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan Prudential atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential dianggap perlu. Jadi jangan khawatir jika kemungkinan ada yang call gitu ya untuk nawarin produk atau memberikan informasi terkait polis nasabah gitu ya. Kalau misalkan ragu bisa tanya kita ya. Karena nggak selalu produk juga ya, bisa jadi mau market survei juga gitu ya. Bisa jadi dari agensi kami mau melakukan survei kepada nasabah. Entah itu terkait produknya, terkait polisnya, atau terkait tenaga pemasarnya, mungkin bisa. Oke, untuk Perucinta seperti ini yang bisa dijelaskan kepada nasabah. Terima kasih.